Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian isyarat Al-Habib sallallahu alaihi wasallam listikhlaf Abi Bakrin min ba'dihi. Isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kekhalifahan Abu Bakar sepeninggal beliau. Dari Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, ia berkata, atat imra'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amaraha an tarji'a ilaihi. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk nanti kembali kepadanya. Nanti kembali lagi. Qalat ara'aita in ji'tu wa lam ajidka ka'annaha taqul al-maut. Kata wanita itu, gimana kalau saya kembali lagi dan saya tidak mendapatimu? Seakan-akan wanita itu berkata al-maut, yakni kamu sudah meninggal. Gimana kalau saya kembali lagi dan kamu sudah meninggal? Qala sallallahu alaihi wasallam illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Jika engkau tidak mendapatiku, maka datangilah Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Jika engkau tidak mendapatiku, maka datangilah Abu Bakar. Kita lihat perkataan para ulama tentang hadis ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathi wal istidlal bi anna hadzal hadits yadullu ala anna Abu Bakrin huwal khalifatu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahihun. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fathu, maksudnya Fathul Bari, berdalil dengan hadis ini bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahihun, adalah benar. Jadi menjadikan hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah setelah Nabi itu tepat, benar. Lakin bi tariqil isyarati la tasrih. Namun hanya sebagai isyarat saja, bukan penunjukan secara langsung. Jadi Nabi memberikan isyarat bahwasanya yang berhak menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Nabi tidak menunjuk langsung. Wala yu'aridu jazma Umar bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yastakhlif lianna muradahu nafyun nasi ala dzalika sarihan au sarihan. Dan hal ini tidak bertentangan dengan pernyataan Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk pengganti beliau secara langsung. Jadi Umar mengatakan Nabi tidak menunjuk pengganti beliau secara langsung. Hadis ini tidak bertentangan dengan pernyataan Umar ini.
Wallahu a'lam. Kemudian qala al-Kirmani yustadallu bihadzal hadis ala khilafati Abi Bakrin. Kata Imam Al-Kirmani, hadis ini bisa dijadikan dalil atas khilafah Abu Bakar. Wa qala al-Imam an-Nawawi mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yastakhlif ahadan binassin sarihin. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan beliau tidak mengangkat seorang pun sebagai pengganti beliau dengan nas yang sharih. Wa hadza madhhab ahli sunnati wal jamaah, dan ini adalah mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Bal ajma'at as-sahabatu ala aqdil khilafah li Abi Bakrin wa taqdimihi li fadilatihi. Bahkan para sahabat telah sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah dan mendahulukan beliau li fadilatihi, karena keutamaan beliau. Walau kana hunaka nassun alaihi au ala ghairihi lam taqa al-munazaah minal ansar wa ghairihim awalan. Seandainya di sana ada nas yang menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah pengganti Nabi SAW atau selain Abu Bakar, niscaya tidak terjadi perselisihan di antara orang-orang Ansar dan selain mereka sejak awal. Jadi kalau ada nas, niscaya tidak terjadi perselisihan antara orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajir. Namun kenyataannya terjadi perselisihan di antara mereka karena memang tidak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dzakara hafidhu nasi ma ma'ahu wala raja'u ilaihi, dan pembawa nas dia akan menyampaikan nas yang ada padanya dan para sahabat akan merujuk kepadanya. Mereka enggak bakalan berselisih kalau ada nas yang sharih. Lakin tanaza'u awalan. Namun ya pada awalnya mereka berselisih. Walam yakun hunaka nasun, karena tidak ada nas. Summa ittafaku ala Abi Bakrin, kemudian mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar, wastaqarra al-amru, dan tetaplah perkara itu. Ya, jadi para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, menurut Imam An-Nawawi, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah itu berdasarkan kesepakatan para sahabat. Berdasarkan kesepakatan para sahabat. Dan juga berdasarkan isyarat-isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menunjuk secara langsung siapa pengganti beliau, tapi Nabi memberikan isyarat-isyarat. Dan para sahabat sepakat untuk memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, qala lamma ista'azza bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu fi nafarin minal muslimin, da'ahu Bilalun ila shalah. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin parah, wa ana indahu, dan saya berada di sisinya bersama beberapa orang dari kaum muslimin, Bilal memanggil beliau untuk salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru man yusalli bin nas. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, perintahkanlah seseorang untuk mengimami orang-orang salat. Nabi sedang sakit dan sakit beliau semakin parah. Qala fa kharaja Abdullah bin Zam'ah fa idza Umar fin nas. Lalu Abdullah bin Zam'ah keluar dan ada Umar.
Ya, fa idza Umar finnas, ada Umar bin Khattab di antara manusia, di antara kaum muslimin. Wa kana Abu Bakrin ghaiban, sementara Abu Bakar ghaib. Abu Bakar tidak hadir. Fa qultu ya Umar, kum fasholli bin nas. Aku katakan kepada Umar, bangkitlah, salatlah, imami para sahabat. Fataqaddama fakabbara, maka Umar pun maju lalu dia bertakbir. Falamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sautahu wa kana Umar rajulan mujhiran, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suaranya Umar, dan Umar ini dikenal orang yang suaranya keras, Nabi berkata, fa aina Abu Bakrin, mana Abu Bakar? Ya'ballahu dzalika wal muslimun. Allah dan kaum muslimin tidak setuju dengan hal itu. Maksudnya tidak setuju bila Umar yang jadi imam. Ya'ballahu dzalika wal muslimun. Allah dan kaum muslimin tidak setuju dengan hal itu. Fabu'isa ila Abi Bakrin, lalu diutuslah seseorang untuk memanggil Abu Bakar. Faja'a ba'da an shalla Umar tilkas shalah. Kemudian Abu Bakar datang setelah Umar selesai sholat. Fasholla bin nas, kemudian Abu Bakar sholat mengimami manusia, mengimami para sahabat. Ini ya diantara isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang berhak menggantikan beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan selainnya. Karena Nabi memilih Abu Bakar sebagai penggantinya dalam sholat. Kemudian dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, maridha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fastadda maraduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan sakitnya bertambah parah. Faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kemudian beliau berkata, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang sholat. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, innahu rajulun raqiqun. Sesungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang lembut. Idza qama maqamaka lam yastati an yusalliya bin nas. Kalau dia berdiri di tempatmu, maksudnya kalau dia menggantikanmu, niscaya dia tidak akan bisa sholat mengimami manusia. Dalam riwayat lain, qalat Aisyah indama qala sallallahu alaihi wasallam muru Abu Bakrin yusalli bin nas. Qalat Aisyah, qultu inna Abu Bakrin idza qama fi maqamika lam yusmi nas minal buka. Aisyah berkata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Kata Aisyah, qultu, aku katakan, sesungguhnya Abu Bakar apabila menggantikanmu sebagai imam, dia tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada orang-orang karena tangisannya. Ini maksud rajulun raqiqun, orang yang lembut. Jadi dia kalau sholat kemudian baca Al-Quran, Abu Bakar itu sering menangis. Masya Allah ini hatinya sangat lembut. Orang yang hatinya lembut kalau baca Al-Quran dia menangis. Lam yusmi nas minal buka, dia tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada orang-orang karena tangisannya. Nggak bisa dia menggantikanmu, nggak bisa dia jadi imam. Famur Umar falyusalli bin nas. Lalu Aisyah mengusulkan, perintahkanlah Umar untuk sholat mengimami manusia. Faqalat Aisyah faqultu li Hafsah quli lahu inna Abu Bakrin idza qama min maqamik lam yusmi nas minal buka. Kata Aisyah, lalu aku
berkata kepada Hafsah, "Qulli lahu." Katakanlah kepada Nabi. Coba kau tolong bicara dengan Nabi. Sesungguhnya Abu Bakar apabila menggantikanmu sebagai imam, dia tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada orang-orang karena tangisannya. Famur Umar fal yusalli bin nas. Perintahkanlah Umar untuk mengimami manusia. Fafa'alat Hafsah. Maka Hafsah pun melakukannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mah la antunna sawahibu Yusuf. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas." Mah, artinya ini tanda tidak setuju. Ya. Kalian ini ya benar-benar seperti wanita-wanita di sekeliling Yusuf. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ya bersikeras untuk memilih Abu Bakar sebagai penggantinya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku di saat beliau sakit, ud'i li Abu Bakrin. Panggilkanlah untukku Abu Bakar. Wa akhaka hatta aktuba kitaban. Demikian pula saudaramu, sehingga aku bisa menulis sebuah surat. Ini ketika Nabi sedang sakit. Panggilkanlah Abu Bakar, panggilkanlah saudaramu supaya aku bisa menulis sebuah surat. Ya mungkin ya surat wasiat. Fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin wa yaqulu qailun ana aula. Karena sesungguhnya aku khawatir ada seseorang yang berharap lalu mengatakan ana aula, saya lebih berhak. Wa ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakrin. Sementara Allah dan kaum mukminin ya enggan, tidak setuju kecuali Abu Bakar. Ini Nabi ucapkan ketika beliau sakit. Kemudian dari Ibnu Abi Mulaikah, qala sami'tu Aisyah. Dia berkata, aku pernah mendengar Aisyah wasu'ilat, ketika dia ditanya, man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhlifan lau istakhlafahu. Siapa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau mengangkat pengganti beliau. Kira-kira siapa yang dipilih oleh Rasulullah kalau dia mengangkat ya pengganti beliau? Qalat Abu Bakrin. Kata Aisyah, Abu Bakar. Ini perhatikan ya para pemirsa, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah, semoga Allah merahmati ya kita semua. Ini pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ini orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu ya apa keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Abu Bakar. Faqila laha summa man ba'da Abi Bakrin. Lalu Aisyah ditanya lagi, lalu siapa setelah Abu Bakar? Qalat Umar. Kata Aisyah, Umar. Kemudian dari Huzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la adri ma baqai fikum faqatadu bil lazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kata Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya tidak tahu berapa lama saya berada di tengah-tengah kalian. Ikutilah dua orang sepeninggalku. Siapa kedua orang itu? Abu Bakar dan Umar.
Para pemirsa rahimakumullah, ya, ini diantara isyarat-isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atas kekhalifahan Abu Bakar sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara isyarat-isyarat ini ada isyarat yang sangat agung, yaitu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla khalfa Abi Bakrin fi maradihi allazi mata fihi. Beliau sholat di belakang Abu Bakar ketika beliau sakit yang menyebabkan kematian beliau. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfa Abi Bakrin qa'idan fi maradihi allazi mata fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Abu Bakar sambil duduk, ya, ketika beliau sakit yang menyebabkan kematian beliau. Jadi apa yang dipilih oleh para sahabat itu sudah tepat, ya. Yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar itu sudah tepat. Ijma' para sahabat itu sudah tepat. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya, ya, Abu Bakar itu rakus kekuasaan, ya, dia merebut kekuasaan, ya, dari misalnya dari Ali atau dari yang lainnya, maka itu kelompok yang sesat, itu kelompok yang menyimpang. Yang berhak menjadi pengganti Nabi SAW adalah Abu Bakar. Berdasarkan isyarat-isyarat dari Nabi SAW dan berdasarkan ijma' para sahabat. Kesepakatan para sahabat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi.